Kami jajaran kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun siap mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun merupakan kantor imigrasi kelas 2 yang berada di bawah Kanwilkumham Kepulauan Riau. Selain memberikan pelayanan dokumen keimigrasian sebagai pintu gerbang dari negara luar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun juga harus mengawasi lalu lintas orang dari dan keluar negeri. Dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government di lingkungan kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun, serta untuk mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, juga sebagai upaya optimalisasi pelayanan yang prima, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, penting kiranya jajaran kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun membuat langkah strategis melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Dalam membangun zona integritas, telah ditetapkan satuan kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM. Proses pemilihan satuan kerja yang berpotensi sebagai WBK dan WBBM dilakukan dengan membentuk kelompok kerja atau tim yang bertugas melakukan identifikasi terhadap satuan kerja tersebut. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja atau tim mengusulkan kepada Kakanwil atau Kasatker untuk ditetapkan sebagai usulan Satker berpredikat zona integritas menuju WBK dan WBBM. Selanjutnya, dilakukan penilaian mandiri self-assessment oleh tim penilaian internal atau TPI. Setelah adanya penilaian, TPI melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Satker yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM. Apabila Satker yang diusulkan memenuhi syarat, langkah selanjutnya adalah penetapan dengan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai zona integritas menuju WBK dan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai zona integritas menuju WBBM. Pembangunan zona integritas ini difokuskan pada penerapan 6 program, di antaranya 1. Program manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota satuan kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan. Di antaranya adalah penyusunan tim kerja, pembuatan dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja. 2. Program penataan tata laksana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK dan WBBM. Target yang ingin dicapai kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun pada program ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun di zona integritas menuju WBK dan WBBM. Meningkatnya efisien dan efektivitas proses manajemen Kementerian Hukum dan HAM di zona integritas menuju WBK dan WBBM. Meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK dan WBBM. Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tata laksana ini, di antaranya dengan melakukan prosedur operasional tetap, yakni pengukuran indikator dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan.
dengan mengacu kepada tusi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta prosedur operasional satuan kerja telah diterapkan. Pengukuran indikator dilakukan dengan memacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan melalui sistem pengukuran kerja Satker, aplikasi e-performance, dan sistem pengukuran kinerja individu melalui jurnal harian pada aplikasi Sintek. Untuk sistem pelayanan publik sudah berbasis aplikasi dengan menggunakan teknologi informasi, bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima layanan. Dalam hal ini, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun memanfaatkan website dan media sosial. 3. Program penataan manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pada zona integritas menuju WBK dan WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun pada masing-masing zona integritas menuju WBK dan WBBM. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun pada masing-masing zona integritas menuju WBK dan WBBM. Meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun pada masing-masing zona integritas menuju WBK dan WBBM. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun pada zona integritas menuju WBK dan WBBM. Meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun pada zona integritas menuju WBK dan WBBM. Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan sistem manajemen SDM, yaitu dengan melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, kode etik, atau kode perilaku pegawai. 4. Program penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kinerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun, meningkatnya akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun. Atas dasar hal tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini, perlu kiranya keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan program. Selain itu, pimpinan harus selalu memantau pencapaian kerja secara berkala. Agar lebih fokus pada capaian, perlu kiranya disusun pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan membuat dokumen perencanaan jangka pendek tahunan, rencana strategis 5 tahunan, serta memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek tahunan, rencana strategis, serta penetapan kinerja atau perjanjian kinerja. 5. Program penguatan pengawasan. Program penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara, mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan, menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang. Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan dengan melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi, melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan melalui pemasangan spanduk dan banner larangan gratifikasi. Selain itu, penerapan sistem pengawasan internal dan melibatkan masyarakat secara langsung dengan membuka kotak pengaduan dan sejenisnya, baik melalui aplikasi elektronik maupun pengaduan secara manual. 6. Program peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. 7. Inovasi layanan.
Mengawali tahun 2020, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun meluncurkan aplikasi Perdim 11. Dengan aplikasi Perdim 11, pemohon tidak lagi harus mengisi formulir dokumen perjalanan Republik Indonesia. Di samping itu, aplikasi Perdim 11 dalam prosesnya tidak mengganggu atau mempengaruhi jalannya sistem layanan keimigrasian. Nama saya Zainuddin, tujuan saya ke sini untuk mengurus perpanjangan paspor. Alhamdulillah sebentar aja sudah selesai, sampai 1 jam sudah selesai. Masalah isi formulir, kalau dulu kita isi formulir banyak, sekarang tidak, tinggal kita tanda tangan aja, tak perlu kita ngisi lagi.